أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat kepada kita yang tak terhingga. La tuhsuha, nikmat yang begitu besar tak akan pernah mampu kita hitung. Tugas kita bukan menghitung-hitung nikmat, karena nikmat tak akan pernah terhitung. Tugas kita mensyukuri nikmat. Bagaimana caranya? Pemberian Allah sebagai jalan taat kepada Allah. Allah berikan kita mata. Satu-satunya cara mensyukuri mata, gunakan mata melihat ayat-ayat Allah. Gunakan mata untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Allah berikan kita mulut. Banyak orang tak punya mulut. Banyak orang tak bisa berbicara, diam membisu. Kita bisa bicara. Maka satu-satunya cara mensyukuri nikmat mulut ini, banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah berselawat, banyak-banyaklah mengucapkan kebaikan-kebaikan. Allah beri kita nikmat kaki. Satu-satunya cara mensyukuri nikmat kaki adalah dengan melangkahkannya ke masjid, melangkahkannya ke majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat pada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak-bapak, ibu-ibu, calon ayah dan calon ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, para pemuda, calon generasi penerus agama kita ini, penerus kemuliaan Islam, adinda-adinda sekalian, kakanda dan abangda yang Allah muliakan. Tema kita pada kesempatan yang mulia ini tentang pendidikan Islam dalam keluarga. Judul kecilnya, mencetak generasi setangguh Yusuf. Mencetak generasi setangguh Yusuf. Sebelum kita lanjutkan, Ustadz mau tanya, jelas tidak suara Ustadz? Jelas? Kurang? Kita pelan-pelan saja. Sepertinya agak mendengung ya. Itu tak boleh. Ini dikecilin aja. Dikecilin bisa. Mendengung ya. Semuanya di atas. Baik, kita lanjutkan saja pelan-pelan supaya ada yang kita bawa pulang ya. Pelan-pelan saja. Kita buat agak lambat sebab kalau mikrofonnya mendengung kita harus buat spasi agak lama. Baik, teman-teman sekalian, apa judul kita? Mencetak generasi setangguh Yusuf. Lawan kata dari tangguh adalah lemah. Lawan kata dari tangguh apa? Lemah. Nah, Allah Subhanahu wa taala, sebentar, spanning. Sudah. Lawan kata dari tangguh apa? Lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang ke-9. Apa kata Allah?
hendaklah engkau takut meninggalkan generasi yang lemah. Hendaklah engkau takut meninggalkan anak-anak yang lemah. An-Nisa ayat 9 menjelaskan tersebut. Nah, maka dari itu sebelum kita meniru ketangguhan Nabi Yusuf, ada dua indikator generasi yang lemah. Ada dua indikator generasi yang lemah. Yang pertama, generasi yang suka terbawa arus. Generasi yang suka terbawa arus. Orang lain main warnet, dia ikut main warnet. Orang lain main Mobile Legend, dia ikut main Mobile Legend. Orang ikut main PS, dia ikut main PS. Orang ikut TikTok, dia ikut main TikTok. Orang ikut joget-joget, dia ikut joget-joget. Maka inilah ciri-ciri orang yang lemah. Yang kedua, generasi yang lemah itu adalah generasi yang amal ma'ruf nyambi mungkar. Saya ulangi biar jelas. Amal ma'ruf nyambi mungkar. Coba kita sepertinya tidak dengar nih. Amal ma'ruf nyambi mungkar. Yang benar kan amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi ini anak muda yang lemah adalah anak muda amal ma'ruf nyambi mungkar. Dia lakukan kebaikan tapi sambil buat keburukan. Dia sholat tapi pacaran juga. Dia baca Quran tetapi main karaokean juga. Dia rajin pengajian, habis pengajian melakukan maksiat. Nggak usah colek-colek temannya, ya. Kita cerminkan aja diri sendiri, ya. Ini dua ciri orang yang lemah. Ya, ada memang ciri yang ketiga. Orang yang lemah yang ketiga adalah orang-orang yang lemah ilmu agamanya. Coba baju merah yang agak tampan sedikit, ya Masya Allah. Baju merah, siapa namamu? Ustadz, poin ketiga apa? Ciri-ciri generasi lemah? Ilmu agamanya lemah. Hari ini banyak orang tua menyibukkan anaknya belajar matematika, belajar fisika, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman, belajar IPA, belajar sains tek, sampai mereka menyewa guru semahal mungkin agar mereka paham ilmu tentang umum. Ingat adik-adik, teman-teman, abang-abang, ilmu umum itu tidak wajib, fardu kifayah. Tidak semua orang harus pandai matematika, tidak semua orang harus pandai ekonomi, tidak semua orang harus pandai bengkel mobil, tidak semua orang harus pandai nyalon, tidak semua orang harus pandai mangkas, tidak semua orang harus pandai mancing, tidak semua orang harus pandai beternak, tidak semua orang harus pandai bertani. Cukup sebagian orang saja. Tapi ilmu agama faridatan ala kulli muslimina wal muslimat, wajib setiap diri harus pandai ilmu agama. Banyak hari ini ketika anak ditanya apa rumus fisika ini, apa rumus Boyle, apa rumus, dia tahu apa artinya ruko. Saya mau tanya, ya, ini sesama kita yang peci putih, yang mirip siapa? Claudio Saputra, siapa artis itu? Banyak hari ini orang sudah sholat puluhan tahun tapi tidak tahu artinya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ini doa yang paling pendek yang mudah dihafal. Saya yakin anak pada marah hafal. Peci putih, lobby putih yang belakang. Apa artinya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya, apa artinya? Apa? Padahal tiap hari dia sholat. Maaf, kita berkaca diri. Kita belajar supaya kita tahu kekurangan kita di mana.
Maka dari itu generasi yang lemah adalah generasi yang lemah ilmu agamanya. Itu baru tentang bacaan solat yang setiap hari kita amalkan. Kita tidak paham ilmu solat, belum lagi ilmu yang lainnya, fikih, mawaris, fikih, ibadah, fikih, usul fikih, dan lain sebagainya. Nah, 3 ciri generasi yang lemah: suka ikut-ikutan, yang kedua suka amal ma'ruf, nyambi mungkar, dia lakukan kebaikan, nyambi keburukan, Sholat tetapi pacaran lanjut terus. Masya Allah. Yang ketiga, yang lemah ilmu agamanya. Oke. Dan ada satu hal yang membuat generasi saat ini begitu lemah. Ada satu hal yang membuat generasi saat ini begitu lemah. Apa itu? Tontonan. Apa, Dek? Tontonan. Hari ini lihat, semua disuguhkan baik, kita lanjutkan lagi. Baik teman-teman, apa tadi? Ada satu yang membuat generasi zaman milenial, generasi zaman now begitu lemah. Apa itu? Tontonan. Hari ini generasi muda kita dipertontonkan dengan tontonan yang tidak mendidik. Nonton sinetron, anak SMP, pacaran di televisi, mereka saling jalan berduaan, makan berduaan, di mobil berduaan, saling ungkapkan cinta. Ini yang membuat rusak anak muda hari ini, yang melemahkan anak muda hari ini. Bahkan hari ini muncul film-film Islami, sinetron-sinetron Islami. Saya lihat sama saja merusak. Kedoknya saja Islami, tapi tetap saja temanya sama, pacaran. Sehingga mereka katakan pacaran Islami. Kalau sinetron di FTP, SCTV, memang pelakunya mungkin orang-orang yang buka jilbab, laki-lakinya mungkin orang-orang yang tak pakai peci. Kalau kita lihat film-film Islam yang digarap zaman now, hanya beda casingnya saja, tetap pacaran. Kalau film Islami, laki-lakinya pakai peci, pakai baju koko, perempuannya pakai mukena. Kalau film umum, film SCTV, pacarannya di pantai, pacarannya di kafe. Kalau film Islami, pacarannya di musola, di surau. Kalau film umum di SCTV, FTP mungkin ucapannya I miss you, I love you, aku cinta padamu, engkaulah lautku, engkaulah matahariku. Kalau film Islami, ana uhibbuka fillah. Bahkan hari ini anak muda ada yang namanya playboy fisabilillah. Ada anak muda playboy fisabilillah. Dia kirimkan WA kepada akhwat-akhwat, wahai ukti, bangunlah engkau tengah malam untuk menjemput ridha Allah di sepertiga malam. Masya Allah. Ya, coba. Bismillah. Kita lanjutkan ya. Baik. Ya, hari ini muncul playboy Islami, ya. Dia kirim WhatsApp kepada ukti-ukti akhwat, wahai ukti, memang malaikat itu bersayap, tetapi aku yakin engkaulah bidadari bersayap dengan jilbabmu yang indah.
kelepek-kelepek jemaah. Apa katanya lagi? Ketika mau pacaran baca basmalah, ketika selesai pacaran alhamdulillah, sekalian saja selesai pacaran ucapkan doa kafaratul majelis, ya kan? Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada ya, semua itu adalah pelemahan-pelemahan anak muda zaman now ya. Baik, kita akan masuk ke pembicaraan inti kita, bahwasanya tema kita adalah agar anak muda kita, terutama anak-anak Kodamara, menjadi anak muda yang tangguh seperti Nabi Yusuf alaihi wassalam. Kenapa Nabi Yusuf yang kita angkat? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat yang ketiga. Surah Yusuf ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Aku ceritakan kepada kalian kisah terbaik dalam Al-Qur'an. Kisah Nabi Yusuf ini, teman-teman, kisah terbaik dalam Al-Qur'an. Bukan Muhsin yang mengatakan, Allah yang mengatakan bahwasanya kisah Yusuf kisah terbaik. Kenapa kisah Nabi Yusuf kisah terbaik, teman-teman? Karena kisah Nabi Yusuf kisah yang paling lengkap awal sampai akhir. Dramanya luar biasa, menguras air mata, menguras emosi, menguras kesedihan. Kalau cerita kabekusi kabegam lewat, kalau cerita kucu-kucu hotawai lewat, kalau cerita ketika cinta bertasbih lewat, ketika apalagi judul-judul film hari ini. Kalau kita lihat film-film masa ini, semuanya hampir sama dengan kisah Yusuf. Ada rasa cemburu, menyingkirkan, kemudian ada kekayaan, kemudian ada fitnah, kemudian ada macam-macam. Bahkan drama-drama Korea itu kita lihat latar-latar filmnya hampir sama ceritanya dengan apa yang telah dikisahkan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik dalam Al-Quran. Kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim, berserak ceritanya. Ada dalam surah Ibrahim, ada dalam surah Nuh, ada dalam surah Hud, ada dalam surah Al-Baqarah. Tapi tidak dengan kisah Nabi Yusuf, hanya ada dalam satu surah, 111 ayat surah Yusuf. Semuanya berkisah dari awal sampai tamat satu episode kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf ini ada beberapa hal penting yang harus kita jadikan pedoman. Ada beberapa hal penting yang harus kita jadikan acuan agar menutrisi anak muda zaman now menjadi anak muda yang tangguh. Yang pertama, Nabi Yusuf itu adalah anak yang sangat tangguh dalam menghadapi ujian dan kesulitan hidup. Ini yang pertama. Kita ulangi, Nabi Yusuf adalah seorang anak yang sangat tangguh menghadapi ujian-ujian dan kesulitan dalam hidupnya. Lihat, dalam perjalanan kisah Nabi Yusuf diawali Nabi Yakub alaihissalam punya 12 orang anak. Riwayat menceritakan 12 orang anak ini berasal dari 4 orang ibu, 4 orang istri. Ibu, berapa istri Nabi Yakub? Ada 4. Berapa anaknya? 12. Ternyata teman-teman, kalau kita lihat cerita selanjutnya, 10 anak Nabi Yakub merasa cemburu dengan anak bungsu 2 orang, yaitu Nabi Yusuf dan Benyamin. Cemburu 10 orang. Sehingga ada ulama berkata, maaf bukan ulama, ada ustadz berkata, ya, ustadz berkata, begini perkataannya. Ternyata menyatukan 4 istri dalam poligami itu tidak susah. Kita ulangi, ada 4 istri nih, menyatukan mereka, mengakurkan 4 istri tidak susah. Yang paling susah itu adalah mengakurkan anak-anak dari 4 istri. Paham? Mengakurkan 12 anak dari 4 istri, itu yang paling sulit. Ya. Kita lihat
Ternyata Nabi Yakub alaihissalam adalah salah satu gambaran kegagalan, maaf, tanda kutip, tidak berhasilnya poligami. Karena apa? Tidak mampu mengakurkan 12 orang anaknya. Saling menyingkirkan, saling dendam, saling menyingkirkan dan menjatuhkan. Kenapa Nabi Yakub alaihissalam tidak sukses poligami? Karena memang mereka dalam satu tempat, dalam satu wilayah, sehingga mereka selalu bertentangan. Ternyata ada Nabi yang sukses poligami. Maaf, kita percepat, ini bukan pembahasan intinya, cuman karena sempat tersebutkan tadi. Nabi Ibrahim sukses poligami. Dalam riwayat ada 4 istri Ibrahim. Yang paling terkenal adalah Sarah dan Hajar. Kenapa Ibrahim sukses poligami? Rahasianya adalah keempat istri Ibrahim berada di negara yang berbeda. Satu di Mekah, satu di Palestina, satu di Yaman, satu di Kanaan. 4 berbeda, sukses poligaminya. Ini bukan untuk memotivasi supaya poligami ya. Satu saja belum ya. Ustadznya saja tidak berani, apalagi muridnya ya. Jangan. Hadirin yang Allah muliakan. Nabi Yusuf adalah orang yang sangat tangguh menghadapi ujian-ujian. Ketika 10 orang saudara Yusuf tidak senang dengan Yusuf, sebab apa? Nabi Yusuf lebih menyayangi, Nabi Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lainnya. Ayah di rumah gimana teman-teman? Ayah di rumah adilkah memberikan kasih sayang kepada kalian, anak-anaknya? Berapa berkeluarga yang pakai kacamata? Ya, kamu sayang 2 orang. Gimana perasaanmu? Adilkah kasih sayang ayah kepada keduanya? Adil. Wahai calon ayah, wahai calon ibu, harus adil. Bahaya kalau kasih sayang pada anak tidak adil. Bisa-bisa anak kita pecah, bisa-bisa anak kita saling serang. Sebenarnya Nabi Yakub bukan tidak adil, tapi 10 anaknya merasa Nabi Yakub tidak adil dalam kasih sayang. Maka nanti kalau jadi ayah, adillah menjadi ayah, memberikan kasih sayang. Jangan mentang-mentang yang tua, sudah tua, hilang imutnya, anak bungsunya lebih disayangi daripada anak sebelumnya. Tidak boleh. Kemudian karena ketidaksukaan 10 saudaranya, ringkat cerita 10 saudaranya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, gelap, sendiri, sepi. Pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf bertahan? Ternyata Nabi Yusuf bertahan karena ayahnya Nabi Yakub pernah menasehati 2 hal kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nasihat pertama Nabi Yakub kepada Yusuf adalah, wahai anakku, dimanapun engkau berada, dalam kesulitan apapun engkau, tetaplah engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan menolongmu. Yang kedua, nasihat Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf adalah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur, dalam kesulitan, Yusuf alaihissalam hanya berserah diri pada Allah. Dia yakin Allah akan menolongnya. Dia yakin pertolongan Allah akan datang. Dia yakin bahwasanya orang-orang yang bersama Allah, orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada Allah, pasti akan ditolong oleh Allah yang Maha Penolong. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min sulahiyah tasib. Yakinlah kalau kita betul-betul terikat dengan Allah, menyerahkan semua persoalan dan kesulitan hidup pada Allah, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Ini kata kunci agar kita tangguh, agar kita kuat menghadapi kesulitan. Ingat, Allah pasti menguji kita. Allah sudah pastikan, walanabluwakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah pasti uji kita dengan kesulitan, kesusahan, kekurangan, kemiskinan, kesakitan, semua itu agar mencetak kita menjadi orang-orang yang bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf berhasil mengamalkan nasihat ayahnya, menjadi orang yang hanya berserah diri kepada Allah dan menjadi orang yang tidak putus asa dari rahmat Allah. Maka
jika anak muda yang ada di depan ini suatu ketika mendapatkan kesulitan, yakinlah Allah maha memudahkan. Jika suatu saat engkau mengalami kesempitan, yakinlah Allah yang maha melapangkan. Jika suatu saat engkau mengalami kesulitan hidup yang berat, yakinlah Allah yang meringankan kesulitan dan berat beban di hidupmu. Yakin itu. Itu kata kunci ketika Nabi Yusuf mendapatkan ujian kesulitan. Kesulitan apa lagi yang dia alami oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf difitnah dan masuk penjara, tetapi Nabi Yusuf tetap berprasangka baik kepada Allah. Di balik ujian Allah ini, di balik cobaan Allah ini, pasti akan Allah datangkan kebaikan-kebaikan. Yakinlah, di balik kesusahan, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan, di balik musibah, pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan. Nabi Yusuf begitu orangnya. Nabi Yusuf tetap kokoh, dia tidak putus asa. Ujian begitu berat menerpanya, di penjara puluhan tahun, tapi satu keyakinannya, Allah pasti siapkan hal terbaik dari setiap ujian yang apabila kita lolos menghadapinya. Maka dari itu, kekuatan Yusuf yang perlu kita tiru adalah kekuatan dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Yang kedua, Nabi Yusuf itu sukses menahan hawa nafsunya. Nabi Yusuf itu sukses mengalahkan syahwatnya. Itulah anak muda yang sesungguhnya. Itulah yang harus kita tiru dari ketangguhan Nabi Yusuf alaihissalam. Ingat, ujian syahwat Nabi Yusuf itu luar biasa. 5 hal yang membuat ujian Nabi Yusuf, ujian syahwat Nabi Yusuf luar biasa beratnya. Yang pertama, ujian syahwat Nabi Yusuf diajak berzina oleh seorang ratu di bukan negerinya. Nabi Yusuf asalnya dari Palestina. Saudaranya membuangnya ke sumur. Datang kafilah-kafilah dagang menjualnya ke Mesir. Di mana Yusuf asalnya? Palestina. Ketika dia diajak berzina, di mana? Di Mesir. Ujian syahwat Nabi Yusuf kenapa berat? Yang pertama, ujian itu datang di luar daerah dia lahir. Saya kalau hendak berbuat maksiat di Pekanbaru, di sini saya tinggal, banyak orang yang saya kenal, pasti saya sungkan, malu. Nanti ada yang nampak. Pergi ke Jembatan Siak, murid saya banyak di Rumbai. Pergi ke Panam, ibu-ibu pengajian saya banyak. Sehingga tertutup kemungkinan kalau kita melakukan maksiat di tempat kita, betul? Tapi godaan Nabi Yusuf untuk berzina di luar daerahnya, bukan di tempat tinggalnya. Kalau kita pergi ke Amerika, ada nggak yang kenal kita di sana? Kalau kita jungkir balik di sana, nggak ada yang peduli, nggak ada rasa sungkan, betul? Tapi Nabi Yusuf yang paling berat, yang pertama alasannya adalah dia diajak berzina di luar daerahnya, tiada keluarganya. Yang kedua, ujian Nabi Yusuf syahwatnya begitu berat sebab yang kedua, yang mengajaknya berzina adalah wanita cantik, jemaah. Mungkin kalau ada yang menggoda adik-adik di luar sana, yang mengajak kurapan, kudisan, mau nggak? Mungkin kita pikir-pikir panjang. Yang mengajak engkau bau tai lincung, mau nggak? Nggak mau. Yang ngajak kau hitam legam, mau nggak? Mungkin kita berpikir 10 kali untuk mengajak ajakannya. Tapi Nabi Yusuf yang mengajak adalah Zulaikha, berparas menawan, cantik, dan wanita tercantik di Mesir. Itu alasan kedua kenapa ujian syahwat Nabi Yusuf begitu berat. Yang ketiga, yang mengajak Nabi Yusuf berzina adalah seorang pejabat negara, ratu kerajaan yang punya kuasa, sedangkan Yusuf adalah budak. Bisa saja Zulaikha berkata, kalau kau tak mau melayaniku, kau akan kupancung, kau akan kupenjara. Tapi tidak. Itulah dia. Sekarang banyak anak muda sikit-sikit memakai hukum darurat. Bagaimana lagi Ustaz? Aku diancam, ya aku layanilah dia. Daripada aku dipecat. Itu sudah darurat. Nggak boleh anak muda sikit-sikit pakai ilmu darurat. Sikit-sikit di hutan misalnya, di hutan nih, baru lapar sikit, nampak babi, ditusuk, dibakar, dimakan. Padahal
melangkah ke depan 5 langkah ada warung bakso 24 jam. Langkahkan sedikit, tahan lapar sedikit. Jangan sikit-sikit ilmu darurat dipaksa. Nggak ada jalan lain. Tidak. Itu Nabi Yusuf. Yang menggodanya berzina adalah orang yang punya jabatan sedangkan dia budak. Yang keempat, yang menjadikan ujian syahwat Nabi Yusuf begitu berat adalah ternyata yang mengajaknya berzina itu di dalam ruangan terkunci, tak ada orang yang melihatnya. Dikunci dalam satu ruangan. Bayangkan seorang perempuan cantik dengan seorang laki-laki yang ganteng dalam satu kamar, dikunci rapat-rapat, tidak ada yang terbuka, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Mungkin gak mereka main catur di dalam? Mungkin gak mereka main domino di dalam? Tak mungkin. Ya, kira-kira anak muda, kalau ada anak gadis cantik yang mengurungmu di kamar, kira-kira kau apa yang kau lakukan? Ustadz kalian, kalau saya dikurung wanita cantik di dalam kamar, barangkali saya akan lari, menutup tirai yang terbuka, menutup jendela yang belum dikunci barangkali, ya Allah. Tapi Yusuf tidak, berada dalam kamar yang tertutup berduaan. Tapi yang kelima, kenapa ujian Nabi Yusuf begitu berat di bidang syahwat? Nabi Yusuf normal. Ya, ketika misalnya nih, kenapa kau tidak mau menggauli Zulaikha? Rupanya melambai. Wajar dia menolak. Rupanya gay, rupanya homo. Tidak, Nabi Yusuf itu normal. Dia punya selera kepada Zulaikha. Dia punya hasrat pada Zulaikha. Ya, jemaah yang Allah muliakan. Kalau laki-laki namanya terong-terongan, kalau perempuan namanya cabai-cabian, kalau bencong namanya terong di cabai ini. Masya Allah. Nabi Yakub itu normal, punya hasrat kepada Zulaikha. Hadirin yang Allah muliakan, adik-adik sekalian, kakak dan anak muda sekalian yang Allah muliakan. Ini dia, kenapa ujian syahwat Nabi Yusuf begitu berat. Ada 5 alasan tadi, sudah jelas ya. Tapi ternyata Nabi Yusuf berhasil mengatakan dalam surah Yusuf 53, Innan nafsa la ammaratum bisyu. Aku berlindung kepada Allah dari hawa nafsuku. Luar biasa jemaah. Nabi Yusuf berkata, Allah melihatku. Aku takut siksaan Allah. Itu dia. Meskipun engkau dalam ruang yang tertutup anak muda, yakinlah Allah melihatmu, Allah menyaksikanmu, Allah mendengarmu. Bahkan tidak pun sehelai daun jatuh dari putiknya kecuali dari kuasa dan pengetahuan Allah. Hadirin yang Allah muliakan, untuk itu ujian syahwat Nabi Yusuf luar biasa. Kita harus bisa menjadi seorang yang tangguh melawan hawa nafsu. Tentang nafsu ini, cara tangguh menghadapi hawa nafsu belum selesai, sedikit lagi nanti kita sambung. Mudah-mudahan sudah paham sampai di poin yang kedua. Tangguh dalam hal menghadapi ujian. Yang kedua, tangguh menghadapi nafsu, hawa nafsu yang sangat berat seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, kita tadi baru membahas tentang 3 ketangguhan Nabi Yusuf. Yang pertama, ketangguhan Nabi Yusuf menghadapi ujian dan kesulitan hidup. Yang kedua, ketangguhan Nabi Yusuf dalam membentengi dirinya dari godaan hawa nafsunya. Baik, anak muda, dalam Islam, nafsu itu anugerah. Nafsu itu pemberian Allah. Syahwat adalah perhiasan yang memang Allah lekatkan pada diri manusia. Allah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Aku
Aku hiasi manusia itu dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Memanglah kita manusia yang normal, laki-laki normal suka kepada perempuan, perempuan normal suka kepada laki-laki. Ini normal. Islam tidak perintahkan, hei laki-laki hilangkan nafsumu. Tidak. Hei perempuan, jangan sekali-sekali engkau menyukai laki-laki. Tidak. Islam memang menerangkan bahwa nafsu itu anugerah. Nafsu itu memang pemberian Allah. Akan tetapi dalam Islam tidak diperintahkan untuk menghilangkan nafsu. Yang diperintahkan adalah mengendalikan nafsu. Ingat, bukan menghilangkan nafsu, akan tetapi mengendalikan nafsu. Siapa nama Muslim? Siapa nama? Siapa? Siapa? Siapa namanya? Abror. Abror. Kalau ayahmu berkata, jika ibumu berkata kepadamu, Abror, jangan sekali-sekali engkau mencintai si Desi, jangan engkau menyukai Desi, jangan engkau sayang sama Desi, itu adalah larangan yang salah. Salah, Abror. Yang betul adalah ayah ibumu berkata, wahai Abror, jika engkau betul-betul suka kepada Desi, jika engkau betul-betul sayang sama Desi, beringinkan Desi, maka nikahi dia. Itu yang benar, itu yang tepat. Karena pengendali nafsu yang terbaik adalah menikah. Menikah adalah solusi dari hawa nafsu kita. Untuk itu Nabi Yusuf alaihissalam berhasil mengendalikan hawa nafsunya, syahwatnya di balik 5 kekuatan besar, 5 pengaruh besar yang kita jelaskan tadi. Hadirin yang Allah muliakan, kita lihat bagaimana dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-33. Ini adalah puncak dari doa Nabi Yusuf agar terhindar dari hawa nafsunya. Ya. Lihat bagaimana surah Yusuf ayat ke-33. Bagaimana Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka untuk berzina. Hadirin Allah muliakan. Kemudian juga dalam surah Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratun bisyur. Aku berlindung dari hawa nafsuku yang membawa kepada keburukan. Untuk itu kata kunci di poin kedua, Yusuf begitu tangguh mengalahkan syahwatnya, mengalahkan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, karena dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, dan dia meminta kepada Allah agar hawa nafsunya betul-betul ditundukkan. Yang ketiga, yang pertama tadi apa anak muda? Kekuatan ketangguhan Yusuf menghadapi ujian-ujian dan kesulitan. Yang kedua, ketangguhan Yusuf mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketiga, ketangguhan Yusuf untuk menjaga hatinya dari rasa dendam pada saudaranya. Ingat cerita di awal, 10 saudaranya membuangnya ke sumur. Lantas kabilah-kabilah perdagangan menimbah air, maka mereka menemukan Yusuf, lantas menjualnya dengan harga yang murah, dibelilah oleh raja di Mesir pada masa itu. Dan pada inti ceritanya, Nabi Yusuf pun menolak ajakan zina dari Zulaikha dan wanita-wanita teman-teman Zulaikha. Ya, ketika itu kita sama-sama sangat paham kisah bagaimana Nabi Yusuf disuruh oleh Zulaikha berjalan di tengah-tengah perempuan-perempuan di kerajaan, sedangkan perempuan itu sedang mengiris-iris buah. Sampai-sampai mereka tak menyadari rasa sakit, ternyata tangan mereka teriris. Inilah indikator
kegantengan. Inilah indikator kegantengan yang sempurna, akhwat. Indikator kegantengan yang sempurna adalah mengobati rasa sakit jika melihatnya. Anak muda, indikator ganteng itu sembuh sakit jika memandang gantengnya. Seperti Nabi Yusuf, tak terasa sakit ketika memandang Yusuf. Bahkan ada ulama berkata, ketika ada wanita hamil melihat kegantengan Yusuf, langsung melahirkan. Ketika ada wanita yang belum haid melihat kegantengan Yusuf, langsung haid. Lihat wanita-wanita mengiris-iris tangannya tidak sakit. Ini salah satu indikator kegantengan sempurna. Kira-kira ya, ada yang suami di sini barangkali atau yang sudah jadi istri. Wahai istri atau calon istri, misalnya nih, tes ganteng nggak suamimu? Misalnya kau sakit, lihat suami sembuh, berarti suamimu ganteng. Tapi kalau engkau sakit perut, lihat suami makin sakit perutnya, itu belum ganteng namanya ya. Adik-adik ya, hadirin Allah muliakan. Kemudian karena Nabi Yusuf menolak ajakan berzina oleh Zulaikha dan teman-teman perempuannya, Nabi Yusuf pun dipenjara. Singkat cerita, di penjara dia menafsirkan mimpi teman penjaranya, sesama penghuni penjaranya. Yang satu ditakwil mimpinya, engkau akan kembali menjadi pelayan raja. Sedangkan yang satu lagi, engkau akan dihukum mati dipancung. Betul, takwil mimpi Nabi Yusuf betul. Yang satunya dipancung, yang satu kembali menjadi pelayan raja. Kemudian ketika teman penjara Nabi Yusuf ini menjadi pelayan raja, suatu ketika raja bermimpi. Singkat cerita, dicari siapa yang bisa mentakwil mimpi. Teman penjara, mantan teman penjaranya Nabi Yusuf berkata, Nabi Yusuf begitu lihai, begitu ahli dalam menafsir mimpi. Akhirnya pun raja pun meminta mimpinya ditakwil. Akhirnya ditakwil. Wahai raja, mimpimu itu berarti akan ada 7 tahun masa panen raya, dan akan ada 7 tahun masa paceklik dan kekeringan yang sangat luar biasa. Maka 7 tahun di masa panen raya, tabunglah, kumpulkanlah makanan sebanyak-banyaknya, agar 7 tahun di masa kemarau nanti engkau bisa menghidupi rakyatmu. Melihat dan mendengar takwil mimpi dari Nabi Yusuf, raja sangat bangga. Akhirnya membebaskan Nabi Yusuf dan mengangkatnya menjadi menteri keuangan. Dan Nabi Yusuf adalah menteri keuangan tersukses sepanjang sejarah bumi ini berdiri. Bayangkan jemaah, 3 tahun krisis moneter. Indonesia berapa tahun krisis moneter? Tahun 98 dan 9, 2002 udah mulai pulih. Berapa tahun? Di masa Nabi Yusuf, 7 tahun krisis moneter, 7 tahun kekeringan, 7 tahun rumput-rumput itu mati, 7 tahun tak ada makanan. Tapi Nabi Yusuf berhasil keluar dari persoalan-persoalan ekonomi bangsa tanpa ngutang. Tanpa ngutang. Karena memang banyak tabungan negara. Nabi Yusuf telah menyimpan dan menabung persiapan selama 7 tahun ke depan. Tapi kita sikit-sikit ngutang, sikit-sikit ngutang, sikit-sikit ngutang. Bahkan karena Nabi Yusuf alaihissalam telah menyiapkan 7 tahun untuk persiapan makanan, negara-negara lain tidak tahu. Negara-negara lain kekeringan, negara lain krisis moneter, terutama Palestina, tempat tinggal ayahnya Yakub dan 11 anak yang lainnya. Mereka kelaparan di sana. Sehingga mereka mendengarkan kabar negara satu-satunya di dunia yang tidak krisis adalah Mesir dengan pemimpin yang luar biasa bernama Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan 10 anak yang pernah menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam sumur untuk meminta sumbangan, menimpah dana, meminta infak sedekah dan swadayah dari kerajaan Mesir. 10 orang itu datang. Nabi Yusuf mengenal mereka.
Tapi apakah Nabi Yusuf mengusir mereka? Kalian yang dulu mengusir aku, menghancurkan aku, memasukkan aku ke dalam sumur, mencelakakan aku. Apakah gitu tanggapan Yusuf? Tidak. Nabi Yusuf AS memaafkan mereka, mendoakan keberkahan kepada mereka. Pada akhirnya, singkat punya cerita, Nabi Yakub datang, Bunyamin datang. Akhirnya mereka hidup bahagia selama-lamanya. Itu biasa ya, akhir dari sebuah kisah ya. Yang ingin saya sampaikan, Nabi Yusuf berilmu. Yang ingin saya sampaikan, dimanapun kita dibuang, kemanapun kita pergi, ke negeri manapun kita pergi, kalau kita berilmu pasti dipakai, pasti sukses. Yakini itu anak muda. Nabi Yusuf punya ilmu. Allah berikan ilmu mentawil mimpi. Allah berikan ilmu bagaimana mengelola keuangan. Kemanapun dia dibuang, dia tetap menjadi orang yang sukses. Siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, jika dia dekat dengan Allah, Allah akan tolong dia, selamatkan dia, sukseskan hidupnya. Kemanapun engkau pergi, kalau dekat dengan Allah, Allah sukseskan. Nabi Yusuf contohnya. Inti dari kehidupan Nabi Yusuf adalah dia orang yang tabah, orang yang tangguh, orang yang kuat menghadapi ujian hawa nafsu. Akhirnya kemanapun dia dibuang, difitnah, dicaci, dimaki. Ingat, seluruh manusia berhasil ataupun berusaha mencelakakan kita, menghinakan kita, jika Allah yang angkat kita, kita akan tetap mulia. Dia tetap memaafkan, hatinya baik, hatinya bersih, bahkan kepada orang yang telah mencelakainya, saudaranya. Ini ketangguhan Nabi Yusuf membersihkan hatinya. Tidak ada dendam di hatinya. Ingat teman-teman, tidak boleh dendam. Bahkan kebaikan yang paling mulia itu, maaf, saya pernah sampaikan kalau tak salah, maaf itu ada 3 tingkatan. Maaf ada 3 tingkatan. Yang pertama, mau memaafkan jika datang minta maaf. Ini biasa. Yang kedua lebih tinggi, lebih keren. Tanpa dia datang minta maaf, kita sudah memaafkannya lebih dahulu. Mantap. Yang lebih keren adalah dia tidak datang minta maaf, kita pula yang mendoakan dia agar diampuni oleh Allah. Dan Yusuf melakukannya. Yusuf mendoakan saudara-saudaranya agar betul-betul berubah dan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu dia. Doakan orang yang menzalimi kita, maafkan mereka bahkan sebelum mereka datang minta maaf. Itulah ketangguhan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak ada rasa kecil hati. Dia tidak ada rasa sedikit pun kufur, tidak syukur atas nikmat Allah. Apalagi sekarang, banyak di musim corona ini orang sakit hati, sakit jiwa, merasa miskin, merasa kurang, alasannya karena corona. Ingat anak muda yang tangguh. Saya katakan kali ini, ada corona ataupun tidak ada corona, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, di langit telah Allah tetapkan rezeki kita. Ada corona atau tidak ada corona, Allah telah tetapkan rezeki kita, tak pernah dikurangi, dijanjikan akan diberikan. Lantas kenapa orang-orang hari ini susah ketika musim corona? Karena ada penyakit dalam hatinya. Apa itu? Berkufur, tidak bersyukur, tidak qanaah akan apa yang Allah berikan. Ketika engkau hanya punya segelas air putih untuk menghilangkan hausmu, maka minumlah air putih yang ada itu dengan basmalah. Haus hilang, alhamdulillah. Kenapa kita menjadi susah? Karena kita ketika hanya punya air putih, yang kita pikirkan adalah jus mangga, yang kita pikirkan adalah jus jeruk, yang kita pikirkan adalah jus apel. Apa tak susah? Apa yang ada? Minum, hilang hausnya, berkah. Ketika engkau hai anak muda yang punya engkau hanya sebuah nasi, sepiring nasi dengan lauknya tempe, maka baca basmalah, nikmati makanan itu, nasi dan tempe. Alhamdulillah. Kenapa kita susah? Sebab ketika yang kita miliki hanya nasi dan tempe, yang ada di kepala kita adalah rumah makan Pak Nurdin,
rumah makan Beringin Edi, rumah makan sederhana. Apa tak pusing kepala? Apa tak susah? Artinya penyakit-penyakit dalam hati kita seperti Yusuf betul-betul dibersihkan dari penyakit hati, terutama dendam. Dia tetap bersyukur pada Allah. Bahkan dia bersyukur karena kejahatan, karena kezoliman keluarganya, 10 orang saudaranya membuangnya dalam sumur. Ternyata Allah siapkan takdir yang baik untuk Nabi Yusuf. Ingat, di balik keburukan, di balik kesulitan ada kesuksesan. Nabi Yusuf dulu dibuang menjadi budak, akhirnya dia sukses. Ingat, takdir Allah yang terbaik untuk hamba-hambanya yang terbaik. Terakhir, ujian ketangguhan yang ketiga yang barusan adalah ujian dalam membina hatinya menjadi hati yang bersih, tidak pendendam, menjadi hati yang bersyukur. Yang terakhir, kisah Nabi Yusuf ini mengajarkan kita agar tangguh dengan ujian harta dan jabatan. Nabi Yusuf ketika diangkat menjadi menteri keuangan, dia tidak menolak. Tidak menolak. Karena apa? Nabi Yusuf yakin dengan jabatan ini aku akan mengelola keuangan, aku akan memakmurkan rakyat. Silakan. Silakan engkau mengejar jabatan, silakan. Silakan jadi polisi, silakan jadi tentara, silakan jadi PNS anak muda, silakan jadi pejabat, silakan jadi wali kota, silakan mendaftar menjadi anggota legislatif, silakan mendaftar menjadi anggota MPR, silakan. Kalau bisa engkau, orang-orang Kodamara ini suatu saat nanti menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi menteri. Amin ya rabbal alamin. Agar apa? Dengan jabatan kita bisa memiliki kekuatan. Karena dengan kekuatan kita, kekuasaan kita, kita lebih mudah dalam memberantas kemungkaran. Nabi Yusuf mengambil jabatan itu. Ya, Nabi Yusuf tidak berkata, nanti sibuk aku, nanti macam-macam alasannya. Tapi tidak, Nabi Yusuf mengambil jabatan itu. Tapi ternyata jabatan itu dipakai untuk taat pada Allah. Jabatan itu dipakai untuk menolong agama Allah. Jabatan itu dipakai untuk mendakwakan agama Allah. Silahkan. Kalau bisa anak-anak Kodamara nanti jadi polisi yang tidak ditakuti. Sekarang kan polisi ditakuti. Mudah-mudahan tak ada polisi. Sekarang gitu. Kalau kita di jalan raya, doa kita mudah-mudahan tak ada polisi. Karena apa? Karena masih ditakuti. Polisi itu kan pengayom, buat rasa aman. Tapi kenapa pengayom dan pembuat rasa aman malah ditakuti? Artinya apa? Artinya mungkin visi misi mereka belum sukses. Maaf, saya katakan ini. Kalau bisa lahir dari anak muda ini nanti polisi-polisi, mudah-mudahan ada Pak polisi di jalan supaya aku aman. Mudah-mudahan ada polisi di jalan yang mengatur lalu lintas. Mudah-mudahan ada polisi di jalan yang mengamankan perjalananku. Gitu enggak doanya sekarang? Ya anak muda, berdoa enggak supaya ada polisi di jalan? Berarti masih takut kan? Ini dia. Kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul bermanfaat untuk umat. Jadilah kuat anak muda seperti Yusuf. Jabatan diberikan kepadanya, silahkan menjabat, silahkan menjadi orang yang banyak harta, silahkan jadi orang kaya. Oke, siap menjadi orang kaya? Siap menjadi orang yang sukses? Jangan ada lagi orang-orang Islam pakai peci, pakai jilbab di lampu merah. Sedih hati. Asal pengemis pakai jilbab, asal minta-minta pakai peci. Betul? Asal ada keranjang-keranjang pinggir jalan minta sumbangan di masjid. Tidak ada lagi. Kalau Islam itu kaya-kaya, banyak duit, banyak harta emas permata, tidak ada lagi masjid minta-minta sumbangan, minta Allah sumbangan untuk bangun masjid. Tidak perlu. Buang keranjang ini, nih 50 miliar. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang kaya. Amin ya rabbal alamin. Yusuf orang yang punya jabatan, Yusuf punya orang kaya, Yusuf punya jabatan, Yusuf punya istana. Maka anak muda yang tangguh juga harus menjadi anak muda yang sukses dunia akhirat. Ya, siap? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Jika tak ada, kita tutup dengan doa. Kita tutup? Tutup ya? Oke. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.